Baik, salam investigasi Channel Sport. Pemirsa investigasi Channel Sport, kembali lagi investigasi Sport hadir dalam tayangan olahraga. Tapi kali ini kami akan mengulas tentang sepak bola Kota Padang, Sumatera Barat dan nasional. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Askot PSSI Kota Padang, Bapak Masdi Jalai, dan kita akan melakukan bincang-bincang lah dengan beliau dan kita akan mengulas karena ada beberapa waktu itu dia ada menyebutkan di beberapa media tentang bagaimana wasit-wasit yang ada di Indonesia yang dikatakan beliau pada jangan hilangkan mafia wasit itu di sepak bola. Tapi sebelum kami mengulas dengan beliau, jangan lupa tekan tombol subscribe Investigasi Channel dan beri komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Beliau adalah Ketua Askot PSSI Kota Padang, Bapak Masdi Jalai. Selamat sore Pak Masdi Jalai. Selamat sore, salam investigasi ya. Iya, terima kasih Pak Ye. Oke Pak Ye, kita Ya, mau ngobrol lah ya. Artinya kita dari Pak Ye dulu dari Askot PSSI Kota Padang. Oh ya Pak Ye, kita juga ada dengar bahwasannya saat ini Askot PSSI Kota Padang telah melakukan kompetisi udah hampir berakhir dan akan memasuki babak 8 besar. Gimana kira-kira Pak Ye perkembangan saat ini kompetisi Liga Askot PSSI Kota Padang? Alhamdulillah ya. Kompetisi hari ini sudah masuki babak 8 besar dan ini ditunggu-tunggu juga oleh semua klub dan masyarakat Kota Padang, pencinta dan penggemar sepak bola di Kota Padang dan Sumatera Barat. Bahwa mungkin 8 besar ini karena hari ini berbenturan jadwalnya dengan Liga 3. Iya, benar-benar. Mungkin kita sedikit agak recovery sambil tim-tim membenahi diri. Iya. Kemudian ada juga beberapa pemain dari tim yang ikut 8 besar Liga 3 Sumatera Barat ada di klub-klub di PSP, ada di Tersebar di 8 tim tersebut. Jadi kita agar konsentrasi pemain itu penuh untuk hadir di Liga 3 memperkuat daerahnya masing-masing, memperkuat klubnya masing-masing. Kita berikan kesempatan kepada mereka. Dan bagi pemain yang belum ada kegiatan, mungkin mereka bisa berbenah diri dan menyiapkan strategi nanti apa yang akan mereka lakukan untuk 8 besar. Yang penting 8 besar ini kita buat semeriah mungkin dengan mutu yang lebih baik, dengan wasit yang lebih baik, kemudian dengan manajer-manajer kita nanti akan technical meeting dulu, memberikan arahan dan petunjuk kepada mereka bahwa yang lolos ke 8 besar ini memang tim-tim yang terbaik dari 27 tim yang mengikuti Liga Askot, dan kita berharap semuanya berjalan lancar seperti yang kita harapkan, bahwa apa yang kita buat ini kita pertahankan untuk lebih baik ke depannya. Oke Pak, sebelum kita melangkah ke berikutnya Pak, ini kan saat ini kan kompetisi Liga Askot jalan, kompetisi Liga 3 jalan. Artinya kontribusi Liga Askot ini terhadap klub-klub yang tersebar di Sumatera Barat ini cukup signifikan. Artinya dari data yang kami terima, bahwasannya hampir rata-rata pemain Liga Askot ini banyak memperkuat klub-klub Liga 3. Ini satu tren positif yang dilakukan oleh Askot PSSI Kota Padang. Kedepannya Pak, kira-kira apa yang akan dibenahi lagi terhadap kompetisi Liga Askot ini Pak? Iya. Kita bersyukur ya bahwa apa yang kita buat betul-betul bermanfaat. Bukan saja untuk Kota Padang, tapi juga untuk daerah-daerah lain yang ada di Sumatera Barat. Tujuan kita membangun sepak bola itu apabila sepak bola di Kota Padang maju, barometernya Sumatera Barat, dan insya Allah daerah-daerah lain juga mengikuti. Dan hampir rata-rata pemain yang hadir di Liga 3 ini semuanya ada di Askot PSSI Kota Padang, dan dengan tidak menghilangkan bahwa di daerah-daerah lain juga ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Cuma dengan di Padang kan dalam bentuk kompetisi. Mungkin di daerah-daerah lain ke depan kita juga berharap agar mereka juga bisa membuat kompetisi seperti yang di Padang ini. Ini adalah bentuk kreasi dari PSSI Kota Padang, dan ini juga bukan program dari Asprof bahwa semua Askot di Sumatera Barat harus membuat kompetisi, kan belum ada seperti itu. Ini adalah bentuk kreasi bahwa kompetisi itu perlu. Tanpa kompetisi, saya kira apa yang mereka dapatkan di klub
dan orang-orang, ada tim talent scouting, ada orang-orang yang menginginkan pemain-pemain ini. Kalau kompetisi ada sulit mencarinya. Hari ini kita kan bisa lihat, PSP, ada PSBS, ada Persiju, ada PSKB. Kita sangat gembira sekali dengan apa yang ada di Liga 3 ini, dan di Liga 3 di kompetisi Ascot berjalan dengan baik dan lancar, saling kebersamaan. Mereka hanya bertarung 90 menit, setelah itu mereka bersahabat kembali. Dan tren ini harus kita pertahankan secara terus-menerus, karena sepak bola hari ini bukan sepak bola tawuran lagi, tapi adalah sepak bola intelijensi, ya kan? Sepak bola yang di sana banyak yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita pelajari. Mudah-mudahan Liga Ascot yang memasuki 8 besar kita akan buat nanti semeriah mungkin, seperti harapan masyarakat Kota Padang dan klub-klub yang ada di Kota Padang. Ini akan kita jadikan hiburan untuk pencinta, penggemar sepak bola Kota Padang. Kalau perlu kita adakan di Imam Bonjol, 8 besarnya, stadion yang telah banyak menghasilkan legend-legend di PSP Padang, stadion yang penuh kenangan, yang mungkin hari ini kita susah untuk mendapatkan seperti yang tahun-tahun zaman-zaman dahulu. 8 bulan, 9 bulan, Pak, kita punya Ikral, kita punya Dendi, kita punya Suatman, kita punya Arif Pribadi, dan banyak lagi pemain-pemain PSP yang hari itu betul-betul menjadi andalan, betul-betul menjadi idola di Kota Padang. Dan mudah-mudahan dengan kompetisi Liga Ascot ini yang rata-rata mereka masih muda-muda, karena regulasinya kita buat 2-3 ke bawah, kecuali 3 yang pemain senior. Dan ini akan menjadi cikal bakal kita untuk masa-masa yang akan datang, sepak bola Padang dan sepak bola Sumatera Barat. Pak Ye, kemarin sempat viral juga, Pak Ye menyebutkan ini tentang perangkat pertandingan lah, pengadilan. Pak Ye ada beberapa nulis di beberapa media online maupun media massa itu mengatakan sepak bola Indonesia itu harus bersih dari mafia wasit. Apa sih Pak Ye? Indikasinya itu gimana? Artinya ini kan salah satu menjadi batu panas juga. Artinya sulit untuk dibuktikan, tapi embusan-embusan isu itu ada gitu. Gimana menurut pandang Pak Ye sebagai Ketua PSSI? Apakah Liga Ascot PSSI Kota Padang itu menjadi barometer bahwa tidak ada terjadi mafia wasit di Liga Ascot? Gimana itu Pak Ye? Untuk di Liga Ascot, kita selalu ingatkan kepada wasit bahwa ini adalah kegiatan mereka, kompetisi mereka, ajang bagi mereka untuk memperlihatkan ilmunya sebagai seorang wasit, dan ajang untuk belajar di sini. Jadi alangkah baiknya kalau kita memimpin pertandingan itu tanpa ada instruksi dari kiri kanan. Intervensi lah ya. Tanpa ada instruksi, tanpa ada intervensi dari kiri kanan, maka kita akan fair, karena pertandingan itu sangat menarik kalau wasitnya betul-betul netral. Iya, betul. Dan penonton, penggemar sepak bola yang menonton bola itu mereka tahu juga aturan. Juga ya, benar-benar. Mereka ngerti juga aturan. Mana yang offside, mana yang pelanggaran, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang dibuat. Sama dengan seperti setan. Dia ada tapi tidak kelihatan. Ada, mafia wasit itu ada memang. Cuma membuktikannya bukan sulit. Tidak ada yang sulit membuktikannya. Apa itu? Asal ada kemauan pasti bisa. Saya sebagai Ketua PSSI Kota Padang, ketika saya menonton ada wasit yang intervensi, ada wasit yang tidak benar memimpin pertandingan, kan saya panggil. Saya ingatkan, saya perhatikan. Kalau perlu saya intelijen nih mereka. Betul. Dengan anggota-anggota saya yang bisa. Itu yang penting kemauan kita, keikhlasan kita, keinginan kita tuh. Bukan tidak bisa kita buat dari kota sampai ke Sumatera Barat, sampai ke nasional. Kalau ada kemauan untuk merantas mafia wasit itu, tidak ada masalah. Nanti jangan nanti ketika mafia wasit terjadi seperti ini, kemudian nanti PSSI memakai wasit asing, kita ribut pula. Kayak tidak ada wasit di Indonesia. Ya betul. Dan kita tidak tahu nih, PSSI sendiri juga susah membuktikannya. Betul. Kan hari ini orang beranggapan bahwa ini adalah kerjaan ya petinggi-petinggi sepak bola. Mereka sendiri nggak bisa membuktikannya. Tapi kalau ada kemauan, gampang
Kalau ada wasit yang buat kesalahan, ya kan? Contoh, gak Semen Padang, kayak Persebaya, tidak ada apa-apa, tidak ada kesempatan dia untuk mencetak gol, kemudian bola tinggi, terlampau tinggi di udara, kemudian diberi penalti sama wasit. Ada persoalan ini pasti kan? Iya, benar, ya kan? Ada persoalan. Dan tidak semudah itu pula memberikan hukuman kepada pemain lawan, kepada tim lawan. Ketika tidak ada benturan, ketika adu body biasa lah kan. Tapi kenyataannya penalti kan. Dan wasit-wasit seperti ini harus dikawal terus, harus diingatkan terus, ya kan? Betul. Kita tidak bisa membuktikannya, tapi kita bisa melihat dengan kasat mata bahwa mafia itu ada, bahwa pengaturan skor itu ada. Sekarang tinggal PSI-nya. Kan wasit anggota dia juga. Betul. Tinggal pilih, tinggal panggil, ya kan? Tapi kalau semuanya sama-sama tidak mau memperbaiki diri, wasit tidak mau memperbaiki diri, PSSI tidak mau memperbaiki diri, seperti ini jadinya. Sehebat apapun kompetisi dibuat oleh PSSI, kalau wasitnya seperti ini, akan tidak adil, akan rusak semuanya. Ya kan? Kasihan kita kan, dengan tim yang dizalimi, dengan tim yang dihukum, pemain sudah kerja keras, sudah latihan, sudah meninggalkan istrinya, keluarganya, kemudian mereka main bersemangatnya, penonton begitu ramainya kadang-kadang kan, antri segala macam. Tahu-tahu ini hanya diatur oleh sebuah oleh wasit, kemudian oleh mafia-mafia ini, kan tidak adil juga, kan tidak fair juga kan. Apa-apa jadinya nanti sepak bola kita kalau ini kita biarkan terus. Saya betul-betul sedih dengan perjadian ini, dengan kita melihat beberapa kejadian di Liga 1, Liga 2. Ini sangat luar biasa sekali dan ini harus segera diperbaiki. Betul ada mafia Satgas, mafia wasit. Tapi apakah Satgas itu ngerti dengan sepak bola? Nggak mungkin lah. Kita perhatikan orang main, kemudian kita tidak tahu, kan nggak bisa juga. Kalau ingin buat Satgas juga harusnya dari mantan pemain lah. Kalau perlu dari mantan pemain, dari orang-orang yang mengerti sepak bola, yang ngerti sepak bola, nggak perlu petugas keamanan, ya kan? Tapi kalau orang ngerti sepak bola, dia membuat rekomendasi bahwa wasit ini harus diperiksa dengan menayangkan video-videonya. Betul, mungkin karena tidak ada bukti, tidak ada saksi, mungkin kan, tidak ada bukti bahwa ada orang yang melakukan misalnya suap misalnya kan tidak ada buktinya. Setidaknya mereka wasit diberi sanksi yang melakukan itu. Akhirnya dia jera kan. Tidak mau melakukan hal yang sama karena akan merusak karirnya. Oke, baik. Ini kan tadi masalah wasit juga ya. Artinya ini kan perangkat pertandingan itu ya sangat menentukan ya. Artinya bagaimanapun beberapa media juga ya, contoh di acara Mata Najwa masalah ini, tapi tidak muncul kejerahan oleh pangkat pertandingan. Ini kan bentuk mentalitas seseorang, bentuk moral seseorang dalam melaksanakan tugas. Melihat pandangan Pak Aye, kira-kira gimana tuh? Kalau Pak Aye tadi ngatakan bahwasanya Liga Askot itu kalau ada terjadian pengaturan skor di Liga Askot Wasit Kota Padang, kalau ada terjadi mafia Wasit Kota Padang, saya akan bertindak. Menurut pandangan Pak Aye itu gimana? Ya harusnya kan kita harus segera berbenah, bertindak, kemudian mengkoreksi diri kita. Jangan nanti ketika kita sudah melihat kejadian yang betul-betul yang tidak wajar, kemudian sang wasit diberi lagi kesempatan untuk memimpin pada kesempatan berikutnya, kan tidak ada efek jera di sini. Akan timbul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat bahwa seorang Erman misalnya kan, kemarin dia memimpin begitu bodohnya, begitu tidak fairnya, kemudian dia besok diberi kesempatan lagi untuk memimpin, kan tidak bagus juga, ya kan, untuk mental mereka. Mereka akan beranggapan tidak ada masalah dengan apa yang saya pimpin, yang mungkin saya akan dapat job terus. Kan tidak seperti itu, dan ini sudah berlangsung sangat lama. Dari zaman sebelum-sebelumnya ini sudah ada, tapi ini tidak pernah diberantas, tidak pernah. Oke lah ya, kalau memang kemampuan wasit itu yang tidak ada, ya kan, ada kesalahannya wajar itu biasa lah, ya nah. Tapi ini kesalahannya kan tidak wajar, ya kan.
akibat dari pemimpinan seperti itu, akhirnya pertandingan jadi brutal. Brutal ya, rusak jadinya. Ya, mental pemain akan jadi, bayangkan kita kasihan sekali melihat pemain yang dihukum kartu, dihukum penalti ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka ketika mereka tidak ada niat untuk menyentuh, mencederai untuk menghalang, untuk mencederai lawan di dalam kotak penalti, akhirnya mereka diberi hukuman seperti itu. Kemudian sang pemain tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal dia sudah sangat geram. Ya. Cuma karena sepak bola adalah kehidupan dia, mereka tahan itu. Ya kan, bayangkan. Dan kita berharap ya, dimanapun dari tingkat atas sampai ke bawah kita benahi ini. Betul. Kalau dari segi kemampuan mereka kurang, bisa diperbaiki. Bisa ada pelajaran buat mereka. Tapi kalau mudah moralnya rusak, apa yang harus kita benahi? Harusnya hukuman yang kita berikan kepada mereka. Hukuman kalau sudah moralnya rusak. Mereka punya kemampuan, cuma mereka selalu buat kesalahan yang tidak wajar, harus kan diberi hukuman pada mereka kan. Supaya menjadi efek jera buat wasit-wasit yang lainnya. Tapi kalau dibiarkan terus, akhirnya terjadi seperti ini terus, ganti kepengurusan masih ini juga persoalannya. Ganti kepengurusan masih ini juga persoalan, dan sepanjang masa. Dari saya kecil-kecil dulu ini sudah terjadi dan tidak bisa diperbaiki. Dibongkar oleh Mbak Najwa, kemudian ada persoalan, ya kan? Kan dia tidak bisa serta-merta juga memberikan informasi terhadap narasumbernya, ya kan? Kan bukan tugas dia juga. Betul. Mencari narasumber tuh. Iya, benar. Narasumber tuh ya PSSI, ya kan? Atau membuat tim yang benar-benar bekerja. Itu yang harusnya terjadi. Harusnya kita minta terima kasih lah, bahwa ini memang benar adanya, ya kan? Tapi yakinkan, beri kami kesempatan PSSI untuk membenahi ini. Beri kami kesempatan PSSI untuk mencari dalang-dalang ini. Jangan orang yang memberikan informasi pula yang dipersoalkan. Ya itu terkadang kita juga bekerja. Artinya jurnalis media ini kan sebagai sebagai corong untuk memberikan tahuan bahasanya apa kegiatan. Tapi kita sebagai jurnalis juga tetap menjalankan kode etik, artinya kan sebagai jurnalis. Oke, baik, kita sekarang kerucut lah. Saat ini kan kompetisi Liga 3 Sumbar juga. Ini juga begitu juga, ada hempasan dan hembusan. Bahwasanya Liga 3 Sumbar juga ada hembusan-hembusan terjadi mafia wasit. Ini Pak Ye juga. Ini pandangan Pak Ye gimana? Ada beberapa kemarin itu kita dapat juga informasi. Ini pandangan Pak Ye gimana juga? Nah, kebetulan di Liga 3 Sumatera Barat dari masing-masing tim yang sudah melaksanakan 3 pertandingan, saya kan tidak nonton. Kebetulan saya lagi dinas di luar. Tapi informasi seperti itu saya dapatkan. Tapi kan kita tidak serta-merta bisa melihatnya seperti Liga 1 dan Liga 2. Kita bisa nonton di televisi kan. Ya kan? Kalau Liga 3, kalau ada informasi, ya kita benahi saja. Ya. Saya ingin sekali kan wasit yang melakukan hal-hal seperti itu dihukum saja. Ya kan? Dihukum saja, tidak ada masalah. Ya kan? Agar wasit efek jera kepada wasit. Dan kita masih bisa membeli toleransi kalau kemampuan dia yang kurang. Tapi kalau moralnya rusak, memang tidak ada toleransi itu. Untuk wasit yang selalu bikin kesalahan itu tidak ada toleransi. Jangan katakan nanti wasit itu manusia biasa. Betul. Ya kan? Di belahan dunia lain juga hal seperti ini terjadi. Tapi kan bukan karena wasitnya yang tidak bermoral, tapi memang dia tidak mengetahuinya. Saya beri contoh. Ketika Maradona mencetak gol dengan tangan Tuhan, semua orang hari itu tidak mengetahui, ya kan? Kecuali Maradona sendiri. Ada protes memang dari kiper Inggris, Pete Shilton hari itu kan. Cuma kan wasit tidak mengetahui, ya kan? Belum pakai par itu ya? Berulang-ulang. Belum pakai par ya? Setelah lihat berulang-ulang di TV, memang kenyataannya memang pakai tangan. Ya kan? Dan kita lihat ketika Lampard, mencetak bola ke gawang Jerman sudah setengah meter lebih,
bola memantul keluar, wasit kan tidak tahu. Itu kan karena ketidaktahuannya, bukan karena moralnya yang rusak. Bukan disengaja ya bukan kan? disengaja. Tapi kan ini tidak, sudah settingan, sudah pesanan. Itu dia. Kan itu yang jadi persoalan. Jadi persoalan. Nah, kadang-kadang kemampuan wasit itu ada, tapi karena settingan hilang kemampuannya. Kemampuannya ada, di setting hilang kemampuan wasit. Ini kan ini yang tidak boleh. Dan ini moralnya yang sudah rusak. Dan salah satu jalan untuk awal-awal ini ya, memang memberikan hukuman kepada mereka. Kita berharap di Liga 3, kalau memang terjadi seperti itu, karena memang ketidaktahuan wasit, wajar-wajar lah. Kan? Tapi karena memang kalau settingan ini yang perlu kita ulas lagi. Ini yang perlu kita selidiki lagi. Jangan ini terjadi di masa-masa yang akan datang. Karena kita yakin wasit-wasit Sumatera Barat, apalagi di Kota Padang, saya lalu ingatkan kepada wasit di beberapa kesempatan, ini Anda akan dapat insentif di sini. Ini uang akan Anda bawa pulang. Kalau Anda tidak melakukan dengan baik, ada niat yang tidak baik, ini sangat berbahaya. Baik untuk kehidupan kita, baik untuk kehidupan keluarga kita. Sangat berbahaya sekali. Orang sudah bekerja dengan keras, sudah latihan dengan sangat keras sekali, sudah mengorbankan semuanya, tenaga, perasaan, waktu, uang, akhirnya rusak oleh skenario wasit. Ini yang tidak boleh. Dan kepada pemain, manajer, kita berharap juga, kita tidak selalu menyalahkan wasit, tapi kita harus koreksi diri juga. Jangan kita selalu ketika main bola itu ya main bola aja. Jangan ada niat mencederai lawan. Itu yang kita tanamkan ketika kita masuk ke dalam lapangan. Kalau ada kesalahan kemudian wasit manipulate, ya sudah. Kita berhenti di situ kan. Tidak akan pernah saya lihat wasit manipulate kemudian kita protes dipindahkan bolanya, tidak pernah saya lihat. Iya betul. Ya kan? Kalaupun ada mungkin sepersekian persen, ya kan? Tidak akan pernah saya lihat ketika wasit sudah menunjuk putih, kemudian merubah keputusannya, tidak ada. Percuma aja kita memprotes. Cuma kita kan akan awasi terus. Apakah dengan pelanggaran yang sama diberikan pada tim yang berbeda, kan tidak ada masalah. Ini pelanggarannya seperti ini, dapat penalti, ini seperti ini, gambar sini tidak dapat, kan itu ya di persoalan. Mudah-mudahan wasit-wasit kita, terutama Kota Padang ya, bisa meningkatkan kualitasnya, kemampuannya, ilmu pengetahuannya, agar bisa memimpin Liga Asport pada tahap berikutnya, dan untuk 8 besar terutama, dan untuk Liga Asport tahun-tahun yang akan datang. Baik, kompetisi Pak tadi sampaikan kita kembali lah ke Liga Asport, artinya kompetisi Liga Asport Padang sudah 8 besar. Kira-kira kapan rencana mau dilaksanakan? Kita lihat dulu ya jadwal Liga 3, ya kapan selesainya. Kalau kita minta dulu lah kehadiran manajer, manajemen timnya, kita komunikasi dulu. Karena kan ini PSI kan bisa saja membuat besok, lusa, atau kapan saja kan. Tapi kan kita minta masukan dari ke-8 tim ini, kapan ini bisa dilaksanakan. Kemudian kalau ada beberapa orang pemainnya dipakai oleh peserta Liga 3, apakah ada toleransi untuk mereka nambah pemain, kan kita rembukan dulu dengan mereka-mereka ini. Misalnya ada pemain salah satu tim dipakai 3 orang oleh Liga 3, oleh PSP, oleh PSBS atau PSKB misalnya kan, apakah mereka boleh nambah 3 lagi? Kan kita cari keadilan juga sini. Benar. Tidak fair kan? Kalau pemain mereka dipakai oleh klub, ya kan? Kemudian mereka tidak boleh nambah pemain, kan tidak fair, ya kan? Makanya kita harus cari keadilan di sini, bahwa Liga Asport ini adalah liga kita semua, liga untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa dimengerti nanti oleh semua timnya. Kita berharap dalam waktu dekat, karena masih ada 1 pertandingan lagi ya, dalam waktu dekat kita akan mengundang semua ke-8 timnya, manajernya, pelatihnya, kita yang jelas harus selesai tahun ini. Dan mudah kita lihat jadwal Liga 3 mungkin tanggal 18 sudah selesai. 18, kemudian sudah sampai ke nasionalnya mungkin di awal-awal tahun ya. Kita di sana latihan nanti, agar mereka itu bisa kembali ke klub masing-masing. Ya, baik. Ini kompetisi kan sudah musim kedua Pak ya, artinya sudah 2 musim. Baik,
Pak bisa memberikan jaminan bahwasanya kompetisi ini akan reguler berjalan setiap tahunnya. Karena kita juga dapat informasi bahwasanya kompetisi Liga ASK PSSI musim depan akan terjadi kasta 1 dan kasta 2 atau divisi 1 divisi 2. Ini kan meningkatkan apa artinya adrenalin dan animo para pemain sepak bola Kota Padang ini semakin meningkat. Nah, gimana kira-kira itu, Pak? Di sepak bola itu kan kita tidak harus kaku. Perubahan-perubahan itu kan harus selalu ada, ya kan? Perubahan-perubahan yang selalu ada. Kita berharap ya, pokoknya regulasi yang sudah kita buat, misalnya di 1 dan di 2 akan kita jalankan itu. Ya. Yang jelas kita akan komunikasi sebaik-baiknya dengan semua tim yang ada, ya kan? Kemudian ada kelemahan memang di kompetisi kita, ada beberapa klub di akhir-akhir pertandingan sudah ada juga yang kalah WO ya. Iya. Ya, dan ini tidak kita inginkan lagi terjadi di tahun yang akan datang. Kita harus wanti-wanti, kita harus berikan kepada mereka apakah mereka sanggup menghadapi ini. Yang jelas PSSI tidak ada masalah memutar kompetisi ini. Siap memutar kompetisi ini. Sekarang bukan PSSI saja, apakah tim ini siap juga untuk berkompetisi? Kenyataan kan ada beberapa tim yang WO yang tidak datang karena sudah tidak akan, itu mengganggu. Dalam kompetisi itu kan mengganggu sekali. Kan sebenarnya itu tidak boleh. Dan mereka itu akan kita beri sanksi. Ya kan? Kita beri sanksi atas ketidakadilan mereka. Apakah mereka besok akan ikut atau tidak, ya kan? Nah, kemudian kita setidaknya kita akan berikan pencerahan lah kepada mereka bahwa Liga Asport ini akan tetap kita gulirkan di tahun-tahun yang akan datang, insyaallah ya, tetap kita gulirkan. Dan kesiapan tim ini yang penting, Dispora Kota Padang, KONI Kota Padang, PSSI Kota Padang, pemerintah Kota Padang sudah menyediakan fasilitas itu. Artinya kan gini, secara finansial PSSI Kota Padang itu siap untuk menggulirkan kompetisi. Cuma persoalannya, klub-klub ini siapkah dengan regulasi yang akan disusun oleh PSSI ini? Contoh, 18 klub akan bertarung di kasta tertinggi Liga ASK PSSI Kota Padang, sisanya Liga 2. Artinya kesiapan itu, apakah mereka ini harus dijerat juga dengan regulasi yang telah disusun oleh PSSI? Yang jelas, regulasi ini kan kita bicarakan sama. Apa yang harus kita ikuti nanti untuk 2022. Betul, sebelumnya sudah ada regulasi, kemudian ada sistem promosi dan degradasi, ada divisi 1 dan divisi 2. Jadi kita bicarakan dengan semua orang. Ini liga ini kan liga mereka, bukan liga PSI. Liga untuk klub-klub yang ada di Kota Padang, ya kan? Liga untuk klub-klub yang ada di Kota Padang, bagaimana mereka mempresentasikan hasil latihannya di sepak bola Kota Padang. Dan contohnya sekarang berhasil kan. Banyak orang-orang meragukan bahwa ini tidak akan selesai pada waktu itu. Dan kita lihat di periode yang pertama banyak orang meragukan, banyak orang yang kritik, ya kan? Tapi akhirnya yang kebersamaan kita ini itu selesai, malah selesainya juga cukup meriah pada waktu itu kan. Dan di Liga 2 dan di periode kedua kan hampir selesai juga. Tinggal 8 besar menentukan juaranya. Awalnya kan regulasinya bukan 8 besar. Juara grup A diadu dengan juara grup B. Selesai itu kan. Tapi kan PSSI tidak ingin melihat itu. PSSI kan selalu komunikasi dengan semua peserta. Apa yang terbaik untuk liga ini. Kita akan akomodir mereka semuanya. Karena regulasi kan sebuah aturan. Memang kita berpedoman kepada itu. Tapi ada hal-hal yang mungkin secara prinsip bisa dirubah, ada secara prinsip tidak bisa dirubah. Tapi kalau untuk kebaikan kita merubahnya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah kita untuk kebaikan kita merubahnya. Kan bagus ada 8 besar ya. Nah, itu yang kita ingin. Jadi ini adalah liga mereka, liga untuk mereka semua. Penyemar dan pencipta dan klub sepak bola yang dari Kota Padang. Artinya PSSI itu hanya memberi wadah aja lah ya untuk para klub-klub yang ada di Kota Padang itu berkompetisi di bawah naungan PSSI. Oke Pak Ye, sekarang sampaikanlah Pak Ye, karena kita juga durasi waktu kan kita batasin. Apa yang harapan Pak Ye terhadap sepak bola Kota Padang, khususnya Sumatera Barat yang saat ini kompetisi begitu sangat luar biasa, walaupun di saat-saat pandemi saat ini, tapi animo masyarakat begitu tinggi terhadap cintanya dengan sepak bola. Silakan Pak Ye. Baik, pertama dari PSSI Kota Padang, kita sudah membuat wadah kompetisi
kepada semua klub, manajer, pelatih, dan pemain, kita jaga ini agar ini berlangsung terus-menerus tanpa ada persoalan. Kemudian kepada wasit, pimpinlah pertandingan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ada intervensi, jangan ada pesan sponsor dari siapapun. Karena dari wasitlah suksesnya kegiatan ini. Kepada pemerintah Kota Padang, sesuai Impres nomor 3 tahun 2019, bahwa percepatan pembangunan sepak bola nasional itu sudah sampai ke daerah-daerah. PSSI Kota Padang akan mencoba mengapresiasi Impres tersebut dan kompetisi ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini kerjasama itu berjalan dengan baik. Kemudian untuk usia dini kita akan coba ya. Untuk usia dini di 2022 akan coba kita laksanakan karena Impres nomor 3 tahun 2019 itu adalah infrastruktur, percepatan infrastruktur, pembangunan, kemudian untuk usia dini sampai ke prestasi. Dan itu harus kita perhatikan semua. Dan PSSI akan mengakomodir semua keinginan klub-klub untuk berkompetisi dan kita harus berkompetisi dengan sebaik-baiknya karena ini adalah wadah kita, kompetisi kita jaga bersama-sama. Satu yang tidak boleh adalah jangan terjadi pemukulan terhadap wasit, jangan terjadi keributan di lapangan, dan ada tawuran di lapangan. Itu saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ye atas bincang-bincangnya sore hari ini pada Investigasi Channel. Baik, pemirsa Investigasi Channel Sport, demikianlah obrolan kami, bincang-bincang kami dengan Ketua PSSI Kota Padang, Bapak Mas Tijal Aye. Beliau menekankan bahwasannya seseorang moral, seorang wasit itu harus menjadi acuan. Karena apapun yang akan dilakukan itu juga akan memberikan dampak bagi kita semua. Kita harapkan semua agar kiranya sepak bola kita maupun sepak bola nasional bersih dari mafia wasit. Dan kita menjadikan sepak bola memiliki kredibilitas dan integritas yang begitu tinggi terhadap dunia sepak bola. Kita kembali lagi ke studio dan kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan. Dan bravo sepak bola.